Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni ya di channel di channel Dapur ala Ibu Ilah, dapurnya saham. Oke, kita untuk yang pertama saya masih ingatkan lagi, ini hanya sebagai ulasan, bukan sebagai rekomendasi. Ini hanya untuk membantu teman-teman dalam berinvestasi ya, memilih saham-sahamnya, apakah ini bisa untuk investasi atau tidak, gitu kan. Saya hanya mengulas beberapa saham dan mengulas IHSG-nya bagaimana arah ke depannya. Jadi untuk segala resikonya Anda yang tanggung. Oke, disclaimer on ya. Oke, sekarang kita pertama, sebagaimana diketahui kemarin PDB kita BPS telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2020 terkontraksi antara minus 2,19% ya secara kuartalan dibandingkan kuartal ketiga 2020. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik, yaitu minus 3,49 waktu kuartal ketiga ya. Dan secara tahunan posisinya keseluruhan di 2020 tercatat minus 2,07%. Ya, itu sebenarnya sudah ya sudah sesuai dengan ekspektasi lah ya. Intinya kita pasti minus di 2020 itu gitu kan. Nah, tapi yang pasti kita masih di atas konsensus sedikit ya intinya gitu kan. Terus kedua, waktu Jumat Dow Jones juga ditutup cukup lumayan baik ya di posisi 31148 atau naik 92,3, secara persentase 0,3% gitu kan. Dan IHSG waktu kemarin Jumat ditutup cukup lumayan bagus juga, posisinya 6151,73 ya. Jadi kalau secara pergerakan IHSG masih tetap hitungannya masih C2 ya, masih konsolidasi. Untuk minggu depan juga, minggu ini ya intinya Senin sampai Kamis perdagangan minggu ini cuma 4 hari, yaitu di antara kisaran 6.008 sampai 6.218 ya teman-teman. Jadi perhatikan itu gitu kan. Terus kemarin saya baca Goldman Sachs juga keluarin riset juga, berita mengenai portofolio akan tetap mengalir ke pasar negara berkembang gitu kan, dengan ada 3 catatan. Yang pertama, kebijakan moneter Indonesia juga harus mendukung juga intinya gitu kan. Terus tergantung pada pertumbuhan ekonomi global juga. Dan yang ketiganya, harus ada bauran kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang baik dari Indonesianya. Oke, yang berikutnya yaitu yang mempengaruhi pergerakan indeks kita juga salah satunya adalah vaksinasi, yang merupakan salah satu kunci untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini, membuat aktivitas pulih kembali dan pergerakan ekonomi menjadi lebih lancar. Jadi bagaimana distribusi vaksin ini harus lebih cepat gitu kan dari yang ditargetkan pemerintah, maksimalkan 1 tahun kalau bisa gitu kan. Nah terus minggu ini ada kemungkinan, kalau melihat berita kemarin, yaitu dari tim Tesla juga akan datang ke kita ya untuk diskusi mengenai kedepannya bagaimana gitu kan. Dan kemarin dalam 1 pekan kemarin, di pekan pertama Februari, asing net buy di angka 927 miliar ya. Oke, kita sekarang langsung aja ke IHSG ya. IHSG posisinya kemarin tutup 6151,73 ya teman.
ini posisinya masih posisi sideways, bisa jadi dia itu begini. Ini masih posisinya, nah sampai sini ya, 6425 arahnya begitu. Atau juga masih posisi di, nah ini masih belum tahu nih kita nih, gitu kan. Nah karena posisinya kita, nah posisi supportnya masih di 5843 ya. Nah ini kan posisinya, kita lihat lagi di sini. Oke. Nah jadi IHSG kenapa sideways gitu kan, saya sarankan untuk tetap trading gitu kan, karena masih begini, arahnya masih belum menentukan, kecuali kalau dia bisa IHSG itu tutup di atas 6218 yang saya iniin ya. Nah di sini nih. Nah kalau IHSG udah bisa sampai ke sini, nah antara di sini itu IHSG arahnya baru mulai rebound ya, secara ininya ya. MACD-nya apanya udah mulai nantinya kalau udah mulai di sini. Kita lihat ininya dulu. Oke ya. Ini secara teknikal IHSG tetap sideways, posisinya masih belum menandakan kalau dia mulai break kembali ke atas gitu kan. Masih posisi konsolidasi. Ya, kita lihat berikutnya langsung ke saham ya. Oke ya, teman-teman. Kita ada pilihan sahamnya untuk minggu ini, ada di Antam. Antam ya. Antam kemarin Jumat cukup lumayan menarik, dia dia bisa berhasil tutup di atas ya 2660 gitu kan. Jadi kelihatannya Antam bisa minggu ini juga cukup menarik kalau menurut saya. Nah, untuk sementara ini Antam di antara ini ya posisinya teman-teman di area kemarin tutup 2660. Kalau menurut saya tuh buy-nya bagusnya kalau dia break 2680 ya. 2680 nanti dia arahnya 2960 nih. Gitu kan. 2960 atau 29 udah posisinya sudah ini ada resist-resistnya di antara, ada di posisi sini juga resistnya 2880 gitu kan. Ketika dia break ya 2960 gitu. Oke, kita ke Timah pilihannya Tins. Timah kemarin juga cukup bagus ya, secara teknikal juga bagus untuk timahnya gitu kan, volumenya sudah meningkat kemarin secara volume ya. Timah boleh buy jika break 2030, TP-nya 2170 ya. Timah 21 beli di 2030, jika dia ngebreak 2030 kita beli. Posisi sekarang nanti dulu kita tunggu sampai dia mau ngebreak ke 2030 baru kita buy. Oke. 2030 dan TP di 2170 ya. Sementara itu untuk gajah tunggal, kita perhatikan gajah tunggal.
minggu ini juga, minggu kemarin saya bikin videonya juga, minggu kemarin cukup bagus juga. Saya ada rekomendasi gajah tunggal ya. Ternyata break bagus di hari Jumat saya bikin juga, dia langsung bisa ngebreak TP. Nah untuk sekarang saya sarankan gajah tunggal posisinya beli di 830 sampai 865 ya gajah tunggal, cut loss di 810 gitu kan. CL-nya TP-nya di 910 sampai 960 ya, antara di situ ya gajah tunggal. Target price-nya antara 910 sampai 960 lah ya. Terus berikutnya ada BRPT nih. BRPT cukup menarik ya untuk minggu ini. Berita-beritanya cukup lumayan bagus untuk Barito ya. Apalagi walaupun dengan ini dia akan mendukung untuk mobil listriknya dari posisi panel-panel plastiknya ya, dia yang akan buat gitu loh. Jadi cukup lumayan bagus. Area buy untuk BRPT di 1140 sampai 1160. TP-nya sementara di 1260 ya, 1260 target price-nya. Berikutnya saya ada ADMG ya yang diperhatikan untuk minggu ini juga. ADMG cukup lumayan menarik. ADMG bisa buy di area 174 sampai 180 ya. Buy-nya di antara 174 sampai 180. TP-nya sementara di 194 ya. Pokoknya kita main cepat. Dalam minggu-minggu ini juga kita harus main cepat juga. Sama posisinya kita lihat kembali ESA ya. ESA juga cukup menarik buat saya sih. Di kemarin tutupnya di 236 ya, turunan gitu kan. Tapi masih cukup menarik. Area buy di antara 224 sampai 234 ya. 224 sampai 234, ingat belinya di antara situ. Dan target price sementara jual jika di 246 sampai 250, jual dulu gitu kan. Berikutnya ada BJTM. BJTM posisinya kemarin tutup di bawah di 800-an. Tapi kita boleh buy di antara 790 ya teman. 790 dan bisa keluar antara 840-an lah ya BJTM. Oke, saham pilihan berikutnya di posisi BBNI. BBNI posisinya juga kemarin cukup lumayan bagus secara teknikalnya, walaupun tutupnya di 63-an ya. Kita area belinya di antara 6250 di situ, 62 sampai 6250-an ya. Target price-nya di atasnya 6475 gitu kan. Lumayan untuk BBNI sih gitu kan. Berikutnya ada Crush ya. Crush kemarin tutup di 680 di bawah. Kita beli area 670 sampai 650 sampai 670 aja ya. Kita tunggu di 670 sampai 650 lah di situ. Target price-nya kita jual di 725-an aja dulu sementara. Kalau nggak sambil bertahap gitu kan. Itu. Posisi berikutnya ada di BBTN ya teman. BBTN posisinya kemarin tutup cukup lumayan bagus di 1790 gitu kan. Kita beli BBTN antara di ini aja 1740. Kita tungguin 1740 ya BBTN. Cut loss di 1710. TP-nya berikutnya adalah 1880 ya untuk BBTN. Nah, yang ada menarik lagi dengan kenaikan harga minyak, kita boleh perhatikan untuk Medco ya. Sebenarnya Medco, Elsa, Akra itu masih boleh sih. Cuma kan kemarin saya lihat Akranya sudah cukup lumayan. Nah, kita iniin ke Medco ya. Medco aja nih yang masih menarik lagi gitu kan. Medco tutupnya di 685. Kita 680, 675 sampai 680 buy lah, boleh lah itu di situ. Gitu kan. Target berikutnya kan antara 725 gitu kan. Nah, kita boleh trading di antara itu untuk Medco ya. Perhatikan itu. Mungkin itu aja teman-teman untuk hari ini ya, tanggal 8 Februari 2021 yang bisa saya berikan, yaitu Antam, Timah, Gajah Tunggal,
BRPT, ADMG, ESA, BJTM, BBNI, KRAS, BTN, sama Medco ya buat ulasan-ulasannya. Nah, semoga bermanfaat. Salam cuan, salam sehat selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.